warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SD MPU Batok. Bagaimana kabar kalian siswa-siswi kelas 6 semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini Ustazah akan bagikan video tema 7 materi PPKN untuk kelas 6. Nanti di video ini kita akan bahas materi satu persatu. Yang pertama, makna dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin. Dan yang terakhir, penerapan nilai gotong royong dan kekeluargaan. Nah, di video ini nanti kita akan bahas 3 materi ini. Makna sila pertama Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Kalian tahu apa lambang sila pertama itu? Ya, lambang sila pertama itu yaitu bintang yang berwarna kuning. Bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kita harus percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kita harus beribadah dan berdoa sesuai dengan agamanya. Yang ketiga, harus menghormati, menghargai, dan bekerja sama antar pemeluk agama lain. Yang keempat, membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Dan yang kelima, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Itulah makna sila pertama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, makna sila kedua Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Nah, apa lambang sila kedua? Ya, lambang sila kedua yaitu rantai. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini artinya kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Sedangkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kita harus saling membantu satu sama lain. Yang kedua, tidak memilih dalam bergaul dan berteman. Yang ketiga, saling menghargai pendapat. Selanjutnya, makna sila ketiga dan penerapannya sehari-hari. Nah, sila ketiga itu lambangnya apa? Ya, pohon beringin ya lambangnya sila ketiga. Bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki arti mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, mempunyai rasa cinta ke tanah air, bangsa, serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang kedua, menghormati berbagai keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai, memakai, dan membeli produk asli negeri sendiri. Itu ya makna sila ketiga dan penerapannya. Selanjutnya, makna sila keempat dan penerapannya sehari-hari. Nah, lambangnya adalah yaitu kepala banteng. Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memiliki makna segala proses pengambilan keputusan harus berdasarkan pada musyawarah sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama. Jadi sila keempat ini berhubungan dengan musyawarah. Diskusi apa-apa harus dimusyawarahkan dulu. Sedangkan penerapannya, yang pertama, kesamaan hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama atau bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, asas kekeluargaan sebagai dasar pelaksanaan musyawarah untuk mufakat. Dan yang keempat, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Dan yang terakhir nih, makna sila kelima dan penerapannya sehari-hari. Lambang sila kelima yaitu
eh, gambar padi dan kapas ya. Bunyinya sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini memiliki makna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus tercipta keseimbangan yang sesuai antara hak dan kewajiban, tidak peduli apapun status sosial, suku, bangsa, maupun warna kulitnya. Itulah makna sila kelima. Sedangkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Dan yang ketiga, gemar menolong orang lain dan bekerja sama. Yang keempat, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Itulah makna sila pertama sampai sila kelima dan penerapannya. Ya, selanjutnya sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin. Nah, ini ada gambar seorang pemimpin ya. Kalau di sekolah itu pemimpinnya yaitu kepala sekolah. Kalau di rumah itu pemimpinnya yaitu ayah kalian. Jadi sebagai pemimpin rumah tangga. Nah, kalau di negara Indonesia ini pemimpinnya yaitu presiden. Nah, presiden kita sekarang ini yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, kalau di kelas itu juga ada pemimpin. Pemimpinnya namanya ketua kelas itu ya. Nah, sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin yang pertama yaitu harus jujur dalam menjalankan kepemimpinannya. Yang kedua, mampu bersikap tegas jika ada anggotanya yang melakukan tindakan disiplin. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota yang dipimpinnya. Yang keempat, mampu bersikap tenang meskipun berada di bawah tekanan. Kelima, mampu mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, mampu menerima kritik dan saran dari anggota yang dipimpinnya. Yang ketujuh, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi teladan yang baik bagi anggotanya. Nah, ini ada 7 sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin. Kalau kalian memiliki sifat-sifat ini berarti kalian cocok untuk menjadi pemimpin, seperti itu. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong itu ini ada contoh gambarnya. Kalau ini gambar itu gotong royong membersihkan sekolah, lingkungan sekolah ya. Jadi gotong royong itu mengerjakan bersama-sama. Gotong royong berarti masyarakat bekerja sama, saling membantu untuk mencapai suatu tujuan tertentu demi kepentingan bersama. Jadi gotong royong itu sama dengan bekerja sama, begitu ya. Contoh penerapan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya ada yang pertama, bekerja bakti dalam membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua, bersama-sama membangun pos ronda. Yang ketiga, bersama-sama menyiapkan acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, bersama-sama membangun jembatan. Yang kelima, bersama-sama membersihkan lingkungan setelah tertimpa bencana. Seperti itu. Ini hanya contoh, masih banyak lagi contoh gotong royong di lingkungan kalian ya. Ya, selanjutnya penerapan nilai kekeluargaan sesuai Pancasila. Apa sih kekeluargaan itu? Kekeluargaan artinya suatu hubungan masyarakat yang menunjukkan keakraban dan kedekatan sehingga tercipta solidaritas seperti layaknya sebuah keluarga. Nah, dengan adanya semangat kekeluargaan, maka akan ada rasa peduli antar sesama anggota masyarakat, betul ya. Nah, semangat kekeluargaan ini sesuai dengan Pancasila sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, penerapan nilai kekeluargaan tercermin dari sikap-sikap berikut. Yang pertama, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama.
Yang ketiga, bersikap adil dan tenggang rasa kepada tetangga. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Yang keenam, membantu tetangga jika ada yang mengalami kesulitan. Yang ketujuh, bekerja sama dan aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti dan ronda malam. Itu ya. Nah, selanjutnya Ustazah akan berikan soal. Soal ini ada 2 soal. Yang pertama yaitu kamu harus sebutkan makna dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima Pancasila, serta sebutkan masing-masing satu saja penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan sila pertama maknanya apa, terus penerapan dalam kehidupan sehari-hari apa, satu aja nggak apa-apa contohnya ya. Itu sampai ke sila kelima ya. Yang nomor 2, tuliskan penerapan gotong royong yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini sesuai dengan pengalaman kalian. Kalau kalian pernah melakukan gotong royong, itu kamu tuliskan di situ. Misalnya kalian pernah pernah ikut kerja bakti membersihkan silokan misalnya ya, itu pengalaman Ustazah misalnya. Kalau pengalaman kalian kan beda lagi. Ini sesuai dengan pengalaman kalian. Itu ya, soalnya cukup 2 saja, kamu kerjakan nanti. Kalau setelah melihat video ini langsung kerjakan saja. Ya, itu saja ya materi PPKN kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini. Semoga video ini bermanfaat, berguna, dan membantu kalian dalam belajar dalam jarak jauh ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.